hari Minggu yang berbahagia. Saya undang Bapak Ibu yang masih di belakang, silakan masuk. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Yang duduk di belakang, kalau mau lebih nyaman boleh maju ke depan lagi. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi sebuah pujian bahwa Yesus Raja damai kita. 祝口难平安。Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
ini dengan hati yang syukur, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Biar segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang lebih menang di sini? Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Kita mau nyatakan kita menang. Sama-sama ya dengan yang diberikannya dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya kekuatannya di hidupku. Kita dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya.
Katakan kiri kananmu, bersama Yesus kamu pasti sukacita. Bersama dengan Yesus kamu penuh dengan damai. Amin. Haleluya. Oh
Kiranya kami bisa bangga kita, sebab kasih karunia yang kau turunkan pada kami. Kami milikmu semuanya kami. Thank you Lord Jesus. Jika ku baru dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jalan jika ku baru sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Pengorbananmu jadikan kami baru. Tidak ada tempat untuk kami bersandar. Tempat kami bersandar hanya di dalam hadirat. Kami bersandar di dalam kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan di dalam kami yang membebaskan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Now forever in your grace I surrender. Now forever I will in your word. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your word.
fokus worship kita, fokus sama Tuhan. Ku serahkan sakit hatiku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, tidak Kau pandang. Semua kekurangan pun Kau punyamu. Tetap Kau padangi dalamku. Amin. Kurangkan sayangku dan kasihku, ku milikmu. Let's worship you. Thank you Lord. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Tiada yang bisa kami banggakan, tiada yang bisa kami banggakan Tuhan. Sebab kami hidup untuk menyembah, kami hidup untuk memuji Tuhan. Segala yang di bumi, semua berasal dari Kau. Terima kasih Tuhan. We worship you, we worship you. Kami menyembahmu. Ayo terima kasih dalam hati menyembah Dia. Worship you God, we worship you God. Worship you. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih atas semua kami hidup untuk menyembah. To worship you with God. No one wants. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you.
Sungguh Tuhan, kami ada karena rencana-Mu harus digenapi dalam hidup kami. Terus nyatakan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu selalu memerdekakan kami. Siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Inspiration Worship yang luar biasa melayani Tuhan hari ini. Wow. Thank you Pak Joko. Kedua Joko ini kalau udah duit maut ya. Luar biasa, udah bless. Oke, saudara, kita minggu lalu bahas tentang bagaimana hidup kita merdeka dalam Kristus. Boleh tampilin gambarnya, saudara? Jadi, kalau kita mengerti yang di slide terakhir, bahwa waktu kita percaya Yesus kita sudah diubahkan, ya terus. Ya. Nah, jadi Tuhan dan saudara itu, kalau situ kayaknya nggak terlalu jelas ya. Di sini juga bisa kita lihat ya. Saudara dan Tuhan, kita dengan Tuhan sudah menyatu. Ya, jadi Tuhan nggak salah, saudara pun sudah nggak salah, sudah dibenarkan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Ya, baik secara tubuh, jiwa dan roh, semua sudah sempurna. Jadi jangan lagi saudara berpikir saudara ada masalah. Kenapa? Terus kenapa saudara kadang ini penting buat kita? Karena ini normalnya kan begini, perbuatan itu akibat dari saudara menyadari sudah menyatu dengan Tuhan, yaitu berkristenan. Jadi bukan saudara berbuat baik supaya ke surga, berbuat baik supaya diberkati, berbuat baik supaya saudara diampuni Tuhan. Enggak lagi. Perbuatan-perbuatan baik itu hanya akibat. Sama-sama katakan akibat. Nah, tapi saudara, kalau saudara nggak ngerti Injil ini dengan sepenuhnya, apa yang terjadi? Ini, dosa atau kedagingan, sarx itu ya, kedagingan bukan soma. Soma itu tubuh. Jadi tubuh nggak ada hubungannya sama kedagingan. Jadi jangan saudara setiap kali gagal dalam dosa dipukul tubuhnya. Memang kalau masih dalam daging ini, masih nggak ada hubungannya. Kedagingan itu sarx di luar tubuh. Tuh lihat, di luar dia. Jadi bukan tubuh saudara yang berdosa, bersalah. Kedagingan itu kuasa dosa, itu yang membuat saudara akhirnya apa? Dipengaruhi dari luar, terus ya, dan akhirnya menghasilkan apa? Perbuatan-perbuatan, terus menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang dikasih tahu di Galatia 5. Nah, kalau kita nggak kuat kebenaran identitas kita dalam Kristus, makanya kita sengaja pilih nama Reborn itu untuk mengingatkan saudara bahwa saudara itu sudah fine, udah sempurna dalam Tuhan. Nggak ada yang salah lagi dengan saudara. Kalaupun ada pengaruh dari luar, saudara bukan pengaruh itu. Paham ya saudara ya? Kalau saudara kan sempurna Pak, tapi saya kadang melakukan ini, melakukan itu. Ya itu kan karena saudara dipengaruhi. Tapi pengaruh itu bukan saudara. Ngerti ya saudara ya? Dosa itu bukan saudara, kedagingan itu bukan saudara. Kalaupun TKP-nya di tubuh saudara, di CCTV memang saudara yang ngelakuin,
Sama seperti Paulus bilang, itu bukan aku, dosa yang mengerjakan di dalam aku. Nah, tapi saudara harus fix, harus sadar sepenuhnya bahwa saudara sudah sempurna dalam Tuhan. Makanya tadi yang lagu terakhir agak janggalnya yang kau melihat kekurangan gitu ya. Tuhan nggak melihat kekurangan, orang yang melihat kekurangan kita. Tuhan lihat kita sempurna. Jadi saudara ini harus sempurna baru bisa nyambung sama Tuhan yang sempurna. Makanya Yesus bilang begini, sempurnalah sama seperti Bapamu sempurna. Jadi kalau kita nggak sempurna, nggak bisa nyambung sama Tuhan. Nah, ini perjuangan atau apa ya, peperangan kita di Reborn itu. Menyadarkan semua jemaat sudah sempurna, sudah kepenuhan Kristus, gimana mengekspresikan keluar. Ini peperangannya, saudara. Jadi kita harus tahu dulu dari luar itu yang ganggu kita, akhirnya kita masih mirip dunia. Makanya dia bilang jangan mirip dunia dong, tapi berubah oleh pembaruan budimu, bahwa kamu udah sempurna, harusnya bisa sempurna. Ingat, waktu Tuhan menciptakan alam semesta, semua sempurna. Semua sempurna, apalagi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, langsung bilang, sungguh amat baik, sempurna. Nah, cuma karena dosa, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi kan Yesus sudah datang lagi. Yesus menyempurnakan kita kan? Coba buka Efesus 2:10. Waktu Yesus datang menyempurnakan kita, kita jadi ciptaan yang baru. Efesus 2:10 dibilang begini. Ini jadi penciptaan ini sama kayak penciptaan di Taman Eden, saudara. Kita sekarang dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, waktu pertama kali percaya Yesus, saat itu saudara jadi handmade, buatan tangannya Tuhan. Wow, masterpiece-nya Tuhan. Saudara diciptakan dahsyat, limited edition, dan sempurna. Ingat itu. Gak mungkin ciptaannya Kristus itu ada cacatnya, ada kurangnya. Enggak. Saudara ditempatkan suci, kudus, tak bercela di hadapan Tuhan. Saudara sudah sempurna. Makanya di gereja ini kita ini aja terus ulang-ulang. Kenapa? Kok Pak, kita kan butuh cash Pak, cash. Cicilan ini ngejar-ngejar terus Pak. Nah, saya ada sakit ini Pak, saya ada. Bapak Ibu, kalau kita musuh itu banyak. Mama mertua saya itu umur 72, sudah divonis terus, jantungnya harus di-ring lah, apa semua. Itu lihat, dokter yang bilang umurnya pendek udah mungkin udah meninggal di Malaysia. Kalau mau cerita mujizat itu luar biasa ngikutin kita kalau kita ngerti siapa kita. Contoh gereja kita, ya kita cuma berapa orang mulai. Sekarang pergumulannya apa? Ya walaupun baru survei, tapi paling enggak kelihatan. Kemarin kita mau beli lahan 2,1 M. Ini sekarang kita mau paling sewa-sewa, mau renov semua karena anak-anak sudah agak panasan di luar. Kita mau pikirin unit kita, entah kita bangun dia atau kita sewa yang di bawah lantai 2 aja ya. Kita jadikan gereja 5 tahun, kita blok supaya pemulihan bisa jalan lantai 2 atau apa, supaya restoran tetap jalan. Atau apalah, ketika di 2 toko. Baru-baru beberapa bulan lalu ada jemaat kirim nota keterangan transfernya perpuluhan, dia pakai 30 juta. Coba kita kan diberkati nih. Kalau di bulan perpuluhannya ya mungkin 300 juta lah ya, mungkin kalau hatinya besar dia sebenarnya dapat 60 dipotong 50. Gereja nggak tahu. Tapi kalau udah 30 yang ditransfer ke gereja, berarti jemaat kita ini orang diberkati. Amin. Jadi nggak usah pusing soal sembuh, keuangan, cicilan, itu receh. Saudara kalau ngerti siapa saudara dalam Kristus, semua itu ngikutin saudara. Kita kadang fokus sama ekor kita. Kita nggak ada ekor ya. Anjing itu fokus sama ekornya, stres. Dan sama saudara kalau ngerti siapa saudara dalam Kristus, yang dicari bangsa-bangsa itu Bapak pun tahu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan bonus. Jadi kalau saudara ngerti siapa saudara, itu akan membuat saudara jadi berespon dengan benar dalam pekerjaan, rumah tangga.
Makanya kita kadang, memang kita mau siapin juga seminar pernikahan, gimana suami istri dalam kasih karunia, mendidik anak dalam kasih karunia gimana, bimbingan pranikah yang mau nikah gimana. Kita siapin semua memang, kita perlu siapin. Tapi sebenarnya kalau kita udah kuat identitas dengan Kristus, itu natural banget. Kami belum pernah kita kayak saya menghadiri seminar pernikahan. Puji Tuhan, kami baik-baik saja hubungannya. Karena kebenaran itu memerdekakan. Malah konon katanya ada seminar yang enggak 1 bulan lah, jutaan lah bayar 3 malam. Para pembinanya bisa cerai juga, pembicaranya bahkan juga. Kenapa? Karena yang diajarkan tuntutan-tuntutan, begini harus suami, istri harus begini. Jadi kita saling nyerang, saling nuntut dengan prinsip-prinsip. Saudara, kekristenan bukan tentang prinsip. Dulu saya sangat kuat namanya nilai-nilai. Gereja harus punya nilai-nilai. Kita punya prinsip. Nilai-nilai itu harus kita pegang dulu. Dan kekristenan bukan tentang prinsip, bukan tentang nilai-nilai. Kekristenan tentang pribadi. Pribadi Tuhan yang mau tinggal dalam kita, bergerak dalam kita, hidup melalui kita. Amen. Enjoy Jesus. Bukan sibuk dengan aturan. Gereja kita ini harus kerendahan hati, hati hamba. Kita geser, kita jalan kaki, kita harus belajar merendahkan diri. Ini benar, ini tidak ada yang salah, kita nggak anti ini. Tapi saudara, kalau saudara ngerti Kristus adalah hidupmu, ini natural, nggak perlu dipaksa-paksa. Gak usah malah akhirnya rendah hati di atas Monas jadinya. Dia duduknya aja gak sopan. Duduk seperti ini. Nah lihat kan, kita mungkin benar, tapi akhirnya kita jadi hakimi orang kalau kita sibuk sama prinsip nilai-nilai. Tapi kalau kita Yesus, percaya kita disempurnakan oleh Yesus, kita hanya supply kepada orang. Oh mungkin kita perlu kasih tahu duduknya bagaimana. Kita tetap ngomongin duduk yang gak benar bagaimana dalam situasi tertentu, tapi bukan lagi penghakiman. Ya gitu loh saudara. Jadi kenapa gereja kita terus ulang-ulang tentang kebenaran identitas kita dalam Kristus, kesempurnaan saudara dalam Kristus, karena nanti buahnya itu akan luar biasa. Yang penting kuat dulu fondasinya, makanya pemulihan kita pun banyakkan bahas ini. Nah, kemudian saudara, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Perhatikan. Jadi waktu saudara sudah dilahirkan kembali, menerima identitas yang baru, dikatakan gini, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berdua bagi Allah. Jadi kita, kayak saya, Yuki ini harus tinggalin rumah mama mertua untuk jadi milik saya, karena saya udah nikah. Makanya saya kalau dengar lagu Judika ada namun tiada, aduh nangis bayangin eksponya. Sampai ada pendeta bilang, waduh kamu anak baru umur 6 tahun aja udah bisa nangis nonton itu, apalagi kalau udah nikah kamu pelepasan kayaknya. Karena sedih bayangin eksponya saya kasih ke pria pilihannya, bye-bye dia ditinggal sama suaminya, tinggal bakulian sama istri itu kedua di rumah. Anak udah ninggalin kita. Kenapa? Eksponya udah milik orang lain. Makanya anak itu saudara-saudara ninggalin kita, karena ayatnya bilang seorang pria akan meninggalkan orang tuanya. Nah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap ditinggalin ya. Jadi anak itu bukan segalanya. Kalau mau bilang segalanya dalam hubungan pernikahan, suami istri itulah segalanya. Makanya kalau pulang belajar cari sayang, jangan cari anaknya dulu, cari sayang dulu. Ini kadang suami yang disuruh di depan situ nungguin, yang disebut malah Nah, ben yang dicari. Kalian masukkan itu. Karena kita akan ditinggalin anak, maka laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya. Jadi kalau sudah jadi orang tua siap ditinggalin, ya. Nah, sampai mana? Oh ya, jadi kita udah mati terhadap hukum Taurat. Sekarang kita nikah sama Yesus, jadi milik Yesus. Coba bayangin saudara, kalau saudara contoh Maria sama Kristen,
Maria ngomong sama Kristen, Kristen kita udah nikah. Dan kamu harus mati, dan aku yang harus jadi hidupmu. Kamu kugantikan, kamu hilang. Jadi kalau nikah, aku akan jadi Kristen sekaligus jadi Mario. Enggak begitu pernikahan kan? Ngeri kita. Ya masa kita hilang, tapi gereja ngajarin jemaat begitu. Kalian harus makin kecil, Yesus yang harus makin besar. Kalian orang-orang berdosa, orang-orang jelek semuanya. Kalian harus mana disuruh mati setiap hari ya, bunuh dirimu setiap hari. Kamu harus menyangkal diri, harus jadi tangan yang hancur terus kamu ya, harus dibentuk. Kita kayak jelek gitu. Dulu saya ngajarin namanya, ini nggak nyerang institusi lah ya, cuma nostalgia dikit. Dulu saya ngajarin namanya Yesus penguasa tunggal. Tahu itu sesinya? Masih ingat? Jadi ada kursi di dalam hidup kita ini, tahta yang boleh duduk siapa? Hanya Yesus. Kita di mana? Di dalam. Yesus. Tapi kalau Kristen egois, Yesus yang duduk, Yesusnya yang jadi di lantai, kita yang duduk. Ini bukan Yesus penguasa tunggal. Ada hal-hal. Kalau saudara punya 10 ruangan dalam hidup saudara, saudara lupa ngasih 1 ruangan lagi. Baru 9 yang saudara kasih. Kita dibuat sama Yesus itu berantem terus. Kau yang jelek, aku. Kita sama Yesus itu kayak ciong gitu. Padahal kita udah lahir baru, ciptaan baru, tapi sama Yesus di bawah seumur hidup kita berantem terus, kompetisi terus sama Yesus. Siapa pemilik hidup ini sebenarnya? Kalau nikah ini itu kan repot. Belum apa-apa udah harta gunung gini. Pernikahan itu to become one. Sudah satu. Dan tetap Yuki, Paris tetap Paris. Sama, saudara percaya Yesus, Yesus tetap Yesus, Paris tetap Paris. Yang mana nih? Melebur menjadi satu. Siapa yang harus hidup? Yesus hidup dalam saya hidup dalam Yesus. Sama. Nggak ada yang perlu dikompetisikan. Nggak ada yang perlu diribut-ributkan. Saya ini menjelek lah. Dan ini kita anggap rendah hati. Mau rendah hati Kristennya selalu bilang, nggak ada yang bisa saya banggakan. Saya ada cacing-cacing yang tidak berharga. Biarlah kau saja yang bilang, aku tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Sembunyikan saya di belakang salibmu saja Tuhan. Kita kayak, ini rohani katanya. Makanya kalau khotbah itu yang keras, jangan berjudi, jangan berzina ya. Wah terus ngajarku, iya itu aku iya. Kalau khotbah ini semakin keras, semakin rohani kita dibuat. Hancurkan, bunuh dirimu, sangkal dirimu. Lah, kan ada pikul salib Pak, sangkal diri. Iya ya betul. Tapi kan sudah itu. Coba Galatia 2 ayat 19. Kan sudah diganti, udah ciptaan baru. Kok dihancurin lagi ciptaan baru? Kan Galatia 2 ayat 19 sudah begini. Sebab aku bilang telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Apa? Aku telah disalibkan. Jadi hari ini kalau mau pikul salib lagi kemana aja? Kita udah pikul salib, udah mati. Dan bukan cuma mati, kita udah dikubur dan bangkit bersama Kristus. Amin. Ya, jadi jangan hancurin lagi ciptaan baru ini. Kamu ya saudara ya, jadi nggak rendah hati, malah blasphemy, penghinaan, tidak menghormati Kristus. Kalau saudara menghina diri saudara, terus mengukur rendah, underestimate diri saudara, itu menghina darah domba. Saudara harus sepakat dengan Tuhan bahwa saudara sudah suci, kudus, tak bercela di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia memang kurang, tapi kita tahu kekurangannya di sini aja. Di pikiran kita, akal budi kita yang terus diperbarui, ini yang perlu diperbarui. Bahwa aku sudah sempurna, aku sudah suci, aku sudah kudus. Makanya kita mampu hidup sempurna. Makanya Yesus tuh nggak cuma bilang, Matius 5 ayat berapa bilang? Sempurnalah sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dia nggak akan nyuruh itu kalau dia belum sempurnakan kita, dan bukan cuma sempurnakan kita, dia tinggal di dalam kita. Amin. Nah, berarti rumah kita tadi yang 10 kamar, semua punya Yesus dan semuanya punya kita. Oh, amin. Iya. Dan kursi tadi di dalam diri kita itu siapa yang duduk?
kita duduk bersama Yesus. Makanya biasa suami istri harusnya duduk bareng. Ya nggak apa-apa, kalau sini nggak bisa dulu nggak apa-apa, bukan nyindir, bukan. Tapi maksudnya tuh kita kalau suami istri memang sudah sama-sama duduk sama-sama. Kita udah Yesus adalah saya adalah Yesus, begitu. Makanya berbahagia yang namanya Kristus. Karena Kristus dari Kristus, saya Kristus, saya Yesus. Kalau di Brasil itu mantap, banyak Yesus, Julian Yesus, Gabriel Yesus, banyak ya. Tapi memang kita harus menyadari bahwa Kristus dalam hidup. Nah, oke, saya tutup dengan dua hal ini. Jadi saudara, kalau kita ada ciptaan Allah, berarti apa? Apakah kita perlu balik ke gambar ayat tadi? Apakah kita perlu menyangkal diri kita dan terus mati setiap hari? Masih begitu kalau kita sudah sempurna begini? Nggak perlu lagi kan? Amin? Ya, justru berekspresilah, justru ekspresikan kesempurnaan Kristus yang sudah ada di dalam. Jangan sangkal dirimu. Ada lagunya itu ya. Jangan sangkal dirimu. Bukan ya? Stinky itu ya. Stinky kok. Stinky pula. Jangan sangkal dirimu. Jangan tolak dirimu. Bukan dari sana itu. Jangan nyanyi itu di sini nanti ya. Nanti merelaku Stinky pula tadi. Jangan. Dan jangan bunuh dirimu. Jangan bunuh dirimu. Sudah mati dia sekali untuk selamanya. Sekarang justru kau harus hidup. Ekspresikan hidupmu di pernikahan, di keluarga. Don't care apa kata orang. Hidup apa kata Tuhan. Engkau sudah suci pun sempurna. Nah, oke, itu satu ya. Itu satu udah selesai. Yang kedua, yang terakhir. Apakah Tuhan perlu kalau nggak bunuh, itu kan ajakan-ajakan gereja saya, sangkal diri. Yang kedua gini, Tuhan tuh kayak akan membuat kita belajar apa istilahnya, peremukkan. Kita harus diremukkan. Kau yang muncul lagi. Kenapa? Ada namanya bukan ego, tapi kalau kita dengar kata bahasa Inggris itu yang self, myself. Kalau bahasa Inggrisnya apa yang paling pas ya? Guru. Apa ya dan kalau self? Diri sendiri. Diri saya. Kalau ego kan memang udah terlanjur negatif ya. Tapi self itu, kalau dibilang self, diri sendiri, dosa, mulai sombong, mulai ego ya. Kita curiga sama diri sendiri, makanya perlu Tuhan tekan dirinya, ditekan, dipres sedikit. Jadi kalau nggak dibunuh tadi, diri sendiri tadi, dirinya ditekan. Kenapa? Supaya bisa Tuhan yang ditinggikan, supaya jangan sampai mencuri kemuliaan. Harus akan ditekan sedikit dia. Enggak begitu, coba kita lihat. Ini contoh dari Tuhan Yesus ya. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Kita memang nggak bisa seperti Yesus, tapi Yesus sudah kasih contoh dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi kita bisa juga nanti sama kayak dia. Dia bilang gini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba perhatikan saudara di sini. Dia itu membuat keputusan sendiri, ia merendahkan dirinya. Tuhan nggak pernah membuat saudara wajar dia rendah hati. Kenapa? PT-nya kuat bangkrut, masih sombong lagi kamu ya. Ngerti? Karena gitu kan? Kita pikir Tuhan buat kita rendah hati waktu kita kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Entah sakit. Kalau ada sakit, masih sombong lagi ya. Nggak pelayanan kamu ya. Ya, bagus. Buat patah sedikit jarimu baru tahu sekarang kan. Nah, mau lagi jari yang keempat. Supaya apa? Rendah hati. Oke, kadang kalau orang di rumah sakit biasanya bilang, kenapa? Aku lagi dididik Tuhan. Kenapa? Selama ini aku sudah jauh dari Tuhan. Ini semua gara-gara Tuhan? Iya. Aku lagi sedang dididik. Kau yang ngebut, kau bilang Tuhan yang buat. Kamu ngebut pakai tabrakan. Masa saya didik anak saya supaya rendah hati, saya tabrak ben, saya sengaja makanannya saya masukin virus corona supaya rendah hati ben. Nggak gitu saudara.
Tuhan tuh gak pernah akan membuat saudara rendah hati hanya dengan Yesus itu rendah hati, dia putuskan untuk dia rendah hati. Baru akhirnya ayat 9, maka Bapa sangat meninggikan dia. Ini gak ada hubungannya sama kita harus ini. Nah, makanya coba kita lihat. Kalau gitu, kita gimana soal ini kan yang kita takutkan. Kalau kita udah sempurna, suci, kudus, kita nanti jadi sombong. Coba lihat Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10 dibilang ini. Sama-sama baca. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi untuk rendah hati itu bukan Tuhan yang membuat saudara rendah hati kok. Belajar ngandalin aku. Enggak, itu keputusan kita sendiri. Kenapa mudah kita rendah hati? Sadar, oh Kristus sudah ada dalam hidupku, semua karena anugerah Tuhan, semua sudah disempurnakan Tuhan. Orang kayak gini gampang rendah hati, tidak mengandalkan kekuatannya atau manusia. Baru di 1 Petrus 5 ayat 6. Dan Tuhan meninggikan kita. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi semua itu keputusan kita. Tuhan gak pernah paksa saudara rendah hati. Ingat itu. Dengan cara apa? Kecelakaan, penyakit, bangkrut, dan semua yang negatif-negatif. Enggak, itu bukan cara Tuhan. Malahan dalam Kolose 2 ayat 7, ayat terakhir, pemusik boleh beritahu. Kolose 2 ayat 7. Nah ini kita baca sama-sama ayat terakhir, 2, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, Tuhan itu nggak pernah lagi mau menghancurkan saudara, meruntuhkan saudara. Dia sudah selesai di awal melahirkan kembali saudara, menyempurnakan saudara sekali untuk selamanya. Dia nggak punya PR apa-apa buat saudara. Nggak ada. Dia nggak pernah melihat saudara sebagai masalah kerajaan Allah. Ini bikin masalah ini. Kalau yang jenis-jenisnya RV begini, aduh bahaya kayak gitu. Enggak ada. Justru Tuhan membangun saudara dalam artian apa? Membuat saudara menjadi garam dan terang, karena saudara bukan punya garam, saudaralah garam itu. Saudara akan menerangi kegelapan, saudara bukan punya senter, tapi saudaralah terang itu. Jadi sesungguhnya Tuhan gak pernah musuhan sama saudara. Berarti kesimpulannya berarti saudara sudah disempurnakan Tuhan, makanya saudara nyambung dengan Tuhan yang sempurna. Amin. Ayo, just be yourself. Ini baru boleh kita ngomongin. Ayo, jadi dirimu apa adanya. Jadi dirimu sendiri. Bukan manusia ramamu, bukan kejelekanmu yang harusnya kau bayangkan. Jadilah dirimu sendiri, suci, kudus, sempurna dalam Kristus. Setelah itu kau kuat, maka kau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, nyatakan terus hatimu, kebenaranmu yang memberikan bagi kami. Biarlah kebenaranmu terus bekerja seluruh kami, karena kebenaranmu selalu dan selalu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, shalom semuanya. Pengumuman untuk minggu ini kita membuka open volunteer buat Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan di Gereja Reborn, baik itu di Asar atau di Praise and Worship, ataupun untuk ibadah anak atau sekolah Hindu. Buat Bapak Ibu yang punya hati untuk melayani di Reborn, bisa menghubungi saya atau Ibu Meme untuk di IC-nya. Dan juga kita ada care group itu di setiap hari Selasa. Untuk care group kita ada beberapa wilayah. Di Baganda dengan Pak Christopher,
terus di Anggrek Sari dengan Ibu Yuki, dan di Tembesi dengan Ibu Evi, untuk di Bengkok dengan Pak Joko sebagai PIC-nya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang mau untuk semakin disadarkan, semakin dibukakan tentang Injil yang memerdekakan ini, kita bisa sharing-sharing di Hello. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Gak ada ya, cuma setia semua ya. Ya, udah dapat roti dan anggurnya. Oke, mari kita siapkan Bapak Ibu untuk ambil diri. Kita akan nyanyian. Yang selamatkanku, mencucikan dan menebus hidupku, naikkan syukur buat kemuliaan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti lalu memecah-pecahkannya. Roti ini adalah gambaran tubuh Kristus. Dia saya dikatakan kita mengira bahwa Dia dikutuk oleh Allah, padahal sakit penyakit kita lah dan segala kelemahan kita lah yang ditanggung oleh Kristus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan saudara dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Setelah yang makan roti, berikan roti, dia mengambil cawan lalu mengucap berkat. Cawan itu adalah gambaran darah Kristus, darah perjanjian yang tercurah bagi setiap kita, yang menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Percayakan saudara bahwa anggur yang di tangan kanan saudara adalah persekutuan saudara dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihku yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, menaikkan syukur buat kemuliaan-Mu, Maha mulia dan terindah kasih-Mu yang salahkanku, menyucikan dan menebus hidupku, menaikkan syukur buat kemuliaan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang merdeka ya Tuhan. Kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini ya Tuhan. Kami semakin dibukakan, kami semakin disadarkan tentang identitas kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terus bawa kami ya Tuhan, terus bawa kami untuk semakin mengenal betapa dalam, lebar dan panjangnya kasih yang melampaui
melalui segala akal pikiran kami ya Tuhan. Semoga kami terus dibukakan tentang Injil yang memerdekakan itu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Bapak Pendeta Baris serta keluarga yang telah menyampaikan firman. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, tanda heran dan ajaib akan menyertai pelayanannya. Akan Kau pakai mereka semakin luar biasa untuk memberitakan Injil yang memerdekakan ya Tuhan. Kau juga berkati gereja Reborn ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Budi keluarga yang telah menyediakan tempat, kami percaya. Kau berkati tempat ini ya Tuhan. Kau berkati Hotel Vista, Restoran Shangri-La. Melalui tempat ini akan semakin banyak orang yang akan kenal pribadi yang mengenal Injil yang memerdekakan ini ya Bapak. Kita berdoa bagi seluruh jemaat Reborn ya Tuhan. Kau tutup kudus dalam kuasa darah-Mu. Kau berkati mereka. Kau melimpahkan segala kasih karunia ya Tuhan dalam kehidupan setiap mereka jemaat Reborn ya Tuhan. Kau berkati setiap perencanaan tentang yayasan, tentang pemerintahan, tentang apapun plan ke depannya kami percaya Kau turut campur tangan ya Tuhan. Kau berkati setiap persiapan ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dalam anugerah kasih karunia Kristus, kebajikannya, kemurahannya menyertai senantiasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.